Halo pemirsa, selamat datang di saluran Health Wealth. Hari ini saya berbicara tentang masturbasi dan sapna dos yang merupakan kesalahpahaman seksual. Dan saya akan berbicara tentang kesalahpahaman tentang kelemahan seksual. Dan mari kita bicara tentang hal-hal lain yang terkait dengan kelemahan seksual ini. Sebelum memulai video, saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda menonton videonya sampai akhir. Karena ini lebih merupakan masalah mental daripada masalah fisik. Jika Anda tidak menonton keseluruhan videonya, maka Anda juga akan memiliki beberapa kesalahpahaman yang akan menjadi penyebab masalah dalam hidup Anda. Itu sebabnya, saya ingin mengatakan bahwa Anda menonton video sampai akhir. Jika Anda menyukai videonya, silakan suka dan berlangganan saluran tersebut untuk mengetahui masalah terkait kesehatan serupa. Seringkali kita hanya menyalahkan masturbasi atau emisi di malam hari sebagai penyebab kelemahan seksual sebagian orang. Sebenarnya saya akan mengatakan itu tidak benar. Banyak agama yang menganggap masturbasi sebagai dosa dan melarangnya. Namun jika seseorang melakukan onani atau karena mimpi buruk, ia mengalami ejakulasi dan timbul pikiran di benaknya bahwa air maninya habis atau kekuatannya hampir habis. Ini tidak benar, karena seperti bagian tubuh kita yang lain atau di tempat lain, jika dipotong akan sembuh atau melalui cangkok kulit. Begitu saja ketika air mani ini keluar dari tubuh, air mani mulai terbentuk terus-menerus. Semen terus diproduksi di dalam tubuh kita. Kini masing-masing dari kita memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan air mani. Karena kita semua adalah individu yang berbeda. Struktur tubuh setiap orang berbeda-beda. Kebiasaan makan setiap orang berbeda-beda. Gaya hidup setiap orang berbeda-beda. Seseorang beristirahat dengan benar, tidur dengan benar, dan makan dengan benar. Dan seseorang terlihat menjalani kehidupan yang kacau. Dan banyak juga orang yang memiliki kebiasaan buruk, seperti kecanduan, kebiasaan kotor seperti merokok, dan beberapa orang tampak lemah secara fisik. Beberapa juga memiliki kadar testosteron yang tinggi, yang merupakan hormon kunci untuk produksi air mani. Oleh karena itu, mereka umumnya menghasilkan lebih banyak air mani dibandingkan yang lain. Dalam banyak kasus, banyak orang yang mengatakan bahwa mereka telah melakukan masturbasi selama 67 tahun, atau sering mengalami mimpi buruk, sehingga mereka kini merasakan berbagai macam masalah. Sebab kini mereka merasa lemah secara fisik untuk menjalin hubungan dengan istri setelah menikah, atau mereka tidak bisa berhubungan seks dengan benar. Mereka mengatakan hal ini karena mereka tidak dapat berhubungan seks dan mengaitkannya dengan masturbasi dan halusinasi. Namun, ini merupakan proses yang berkesinambungan sehingga air mani akan terus diproduksi di dalam tubuh Anda. Dan air mani Anda tidak berakhir dengan mimpi kakak atau masturbasi ini. Sekarang konon banyak orang yang sudah lama melakukan onani atau mengalami cacat mimpi. Dan kini mereka secara fisik berhasil menjalin hubungan fisik dengan pasangannya. Jangan merasa lemah. Pasalnya, tubuh mereka biasanya bisa memproduksi air mani lebih banyak. Hal ini disebabkan oleh makanan, gizi, gaya hidup, kondisi fisik, dan kebiasaan lainnya yang saya sampaikan tadi. Sekarang ada orang yang mengatakan bahwa mereka merasa lemas karena masturbasi berjam-jam atau karena mimpi buruk. Konon air maninya sudah habis. Jadi jika kita memeriksa orang-orang tersebut dengan cermat, akan terlihat bahwa mereka mungkin mempunyai banyak masalah fisik lainnya. Misalnya, mereka mungkin menderita diabetes. Penyakit jantung bisa saja terjadi. Mungkin juga ada beberapa penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, terlihat bahwa mereka selalu merasa lemah. Misalnya, jika seseorang menderita diabetes, maka seringkali terlihat bahwa akibat neuropati diabetik, terjadi kelemahan dalam menjalin hubungan fisik. Dan jika penyakit jantung ditemukan pada sebagian orang, terlihat tidak dapat melakukan hubungan seksual dalam waktu yang lama. Sebab
Mereka mengalami kesulitan bernapas atau nyeri dada. Kemudian seringkali terlihat ketika kita melakukan hubungan fisik pada kondisi penderita asma atau penderita asma merasakan sesak nafas secara umum. Banyak orang juga menderita penyakit mental seperti depresi atau kecemasan yang terlihat dari hilangnya minat untuk melakukan hubungan fisik atau merasa gelisah. Nah, ternyata jika seseorang merasa labil, semakin labil perasaannya, maka semakin tidak aman pula dirinya dalam menjalin hubungan. Sebab semakin tidak nyaman yang ia rasakan, maka sistem saraf simpatiknya akan semakin bekerja dan semakin cepat pula air mani keluar saat berhubungan intim. Selain itu, perselisihan dalam rumah tangga juga banyak terjadi. Penting sekali untuk memiliki hubungan mental yang baik atau penyesuaian mental antara suami dan istri dalam melakukan hubungan fisik. Dalam banyak kasus, koordinasi mental antara suami dan istri kurang baik. Oleh karena itu banyak permasalahan yang timbul di perusahaannya. Namun mereka tidak memahami hal ini. Terlihat orang-orang tersebut salah mengartikan dan mengaitkannya dengan masturbasi. Padahal masturbasi tidak ada hubungannya dengan itu. Terlihat juga ketika seseorang yang baru menikah pertama kali menjalin hubungan, ia merasakan kelemahan fisik. Karena pada awalnya banyak orang yang tidak mampu menjalin hubungan yang baik. Kemudian mereka mengira kelemahan tersebut disebabkan oleh onani atau mimpi pada dua sebelumnya. Namun sebenarnya hal ini tidak benar. Karena pada awalnya kamu memang belum banyak mengerti. Itu sebabnya hal ini terjadi. Semakin Anda membangun hubungan, Anda akan mengerti secara perlahan. Semakin sering Anda bertemu, semakin baik kemampuan Anda bersosialisasi. Selain itu, dalam banyak kasus terlihat seseorang merasa lemah bahkan ketika mencoba melakukan hubungan fisik di posisi baru. Ini karena semakin Anda terlibat secara fisik dalam situasi baru, semakin besar pula ketidakstabilan Anda. Dan inilah alasan mengapa Anda mengalami ejakulasi cepat, dan jika menyangkut hubungan fisik, Anda merasa lemah. Diketahui juga bahwa seringkali ketika seseorang mencoba menjalin hubungan untuk pertama kalinya, dia gagal satu kali. Kemudian, terlihat bahwa kenangan-kenangan lama tersebut juga bekerja di dalam pikiran dalam menjalin hubungan lebih lanjut. Dan kemudian, dia merasa tidak stabil tentang hubungannya di lain waktu. Karena alasan ini dia gagal lagi. Karena ketidaknyamanannya, sistem saraf simpatik bereaksi berlebihan selama orgasme. Karena itu dia mengalami ejakulasi dini dan gagal melakukan hubungan fisik dengan baik. Kita juga sering melihat jika suami gagal melakukan hubungan seksual sebelumnya. Dan itulah sebabnya istrinya berperilaku buruk atau membuat komentar negatif tentang hal itu, maka dapat dilihat bahwa hal tersebut berdampak negatif pada kasus suaminya. Karena itu terlihat ada ketakutan untuk menjalin hubungan di kemudian hari. Dia selalu berpikir bahwa mungkin dia akan gagal, dan mungkin saja istrinya akan melontarkan komentar negatif seperti itu kepadanya. Dalam situasi seperti itu, kecemasan bekerja di dalam dirinya, dan dia gagal untuk kawin. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa penyebab kegagalan orgasme bukanlah karena masturbasi atau emisi di malam hari. Sekarang pertanyaannya, bagaimana solusi untuk menghilangkannya? Cara menghindarinya adalah dengan mengetahui bahwa air mani kita diproduksi terus-menerus. Sekarang beberapa orang menghasilkan jumlah air mani yang berbeda setiap hari. Pria yang memiliki kadar hormon testosteron lebih tinggi menghasilkan air mani sedikit lebih banyak, yang makanannya berkualitas baik. Siapa yang istirahat total, lakukan latihan fisik. Dalam kasus mereka, terlihat bahwa kecenderungan produksi air mani sedikit lebih tinggi. Dalam kasus mereka, jenis hubungan fisik seperti ini telah diamati mengurangi kelemahan dalam hubungan seksual. Dan masalah-masalah tersebut juga mempunyai masalah-masalah lain yang menimbulkan masalah dalam persetubuhan atau seks, seperti kecemasan, depresi, berbagai penyakit fisik, seperti asma, penyakit jantung,
diabetes, tekanan darah. Perselisihan dalam rumah tangga juga terjadi. Jika kita bisa menyelesaikannya dengan baik, jadi kelemahan seksual atau kelemahan dalam hubungan fisik dapat diatasi secara maksimal. Saya harap Anda telah mempelajari sesuatu yang baru dalam video ini. Harus mengetahui sesuatu yang baru. Jika Anda menyukai videonya, sukai videonya, berlangganan saluran tersebut dan tetap terhubung dengan kami. Saya akan bertemu lagi di video baru. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir.